teman-teman, terima kasih udah ngeklik video ini. Dan di video kali ini saya pengen cerita dari awal masuk LPK sampai dapat job itu kira-kira makan waktu berapa lama gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, tonton videonya sampai habis biar tahu ya teman-teman. Oke, saya masuk ke LPK itu tahun 2024 bulan Agustus. Ya, seperti LPK pada umumnya, kita belajar N5 sampai N4 menggunakan buku Minano Nihongo 1 dan 2. Nah, cuman di saya itu kan dari Minano Nihongo 1 itu sampai bab 25 itu saya berhasil kan menyelesaikannya itu pas gitu, tepat. Cuman pas ingin perpindahan ke kelas N4 itu buku mau masuk ke buku Minano Nihongo 2 itu saya lompat kelas. Saya ditawarin dari salah satu sensei saya itu, Marco Kun, kamu nggak mau kah langsung lompat ke kelas N4? Itu sebenarnya udah ditawarin dari saya pertama kali masuk di kelas N5, karena jujur sebelum masuk LPK itu saya sudah belajar terlebih dahulu. Saya juga sudah menggunakan buku Minano Nihongo 1 dan 2 sebelum masuk LPK. Jadi pas masuk LPK itu saya jadi nggak bener-bener dari nol gitu. Dan menurut saya itu emang sangat membantu banget teman-teman untuk kalau mau masuk LPK tapi belajar lebih dulu, itu bagus banget. Dan itu sangat saya sarankan karena itu bisa mempercepat proses kita nanti di LPK. Dan inilah salah satu pengalaman saya karena sebelum masuk LPK itu udah belajar terlebih dahulu. Nah, setelah perpindahan ke kelas N4 itu saya langsung diberi tes ujian akhir N4 di LPK itu. Di LPK saya itu langsung dikasih tes untuk kelulusan N4. Nah, kalau saya lulus N4, saya langsung masuk ke kelas SSW. Nah, setelah saya dites sama guru saya itu, sama sensei saya itu, ternyata saya lolos. Alhamdulillahnya saya lolos. Akhirnya saya langsung lompat ke kelas SSW. Itu dalam kurun waktu 1,5 bulan saya ada di LPK itu, tapi sudah masuk ke kelas SSW ya teman-teman ya. Itu teman-teman di kelas SSW saya itu batch Mei semua, itu teman-teman yang senpai taji. Nah, saya sangat bersyukur banget punya sensei yang sebaik ini gitu. Karena kalau bukan karena dia, saya nggak bisa sampai sejauh ini menapak proses untuk bekerja di Jepang. Untungnya di kelas SSW ini pertamanya kan ditanya itu sama sensei saya ke sensei yang lain, sensei kira-kira kalau Marco Kun masuk ke kelasnya sensei ini gimana? Pertama saya tuh dibilang ya masuk aja, kalau kuat kalau kuat saya marahin terus gitu. Terus ada lagi kan sensei yang satunya ini sensei yang baik juga, temennya sensei saya di kelas N5 itu. Nah, akhirnya saya masuklah ke kelas sensei ini. Di kelas sensei ini saya jalan kira-kira ada 3 minggu untuk 2 minggu itu saya daftar ujian SSW pengolahan makanan. Nah, saya daftar ujian SSW pengolahan makanan itu juga dibantu sama sensei kan, sama sensei saya yang di kelas N4. Dia nanya-nanya terus, follow up saya terus kayak, Marco Kun gimana, kamu udah daftar atau belum? Marco Kun gimana, kamu pengen pakai calo atau enggak? Marco Kun gini. Dia bener-bener kayak belum tanggung jawabnya sebagai sensei itu sangat bagus ya teman-teman. Saya sangat respect sensei itu. Dan lagi saya kan itu bener-bener hamil 5 hari kalau nggak salah itu pas mau war SSW. Nah, pas mau war SSW itu saya langsung nyari-nyari calo di Facebook teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya dapat di Facebook. Pertama kali saya coba coba calo di Facebook itu kan kata teman-teman, awas itu nanti penipuan, kayak gak tahu Facebook aja gini kan. Barangkali tuh udah diomongin ini itu sama teman-teman juga. Tapi untungnya ini calonya ini amanah teman-teman. Nah, pas di hari hawarnya itu teman-teman, itu tetap itu kan, padahal sensei saya tuh tahu saya pakai calo, tapi sama sensei saya tuh terus ditanya, Marco Kun kamu gimana, udah dapat apa enggak? Marco Kun kamu udah dapat apa belum kursinya? Ini ditanya terus kan teman-teman luar semua tuh di LPK. Emang disediain wifi di LPK itu untuk luar. Cuman saya malah bantu teman saya gitu kan. Ya karena saya sendiri udah punya calo gitu, udah calo, tapi teman saya enggak. Nah, sayangnya teman saya tuh nggak dapat. Meskipun udah saya bantu gitu kan. Ya bukan rezeki ya, berarti bukan rezeki di hari itu. Nah, terus saya dapat, saya ngomong ke sensei saya, itu sensei saya seneng kan, alhamdulillah gitu. Terus disuruh laporan ke kepala sekolah di LPK itu. Kalau udah laporan,
akhirnya terus tuh selama 1 bulan penuh itu saya ada di kelas SSW itu, terus belajar itu tentang pengolahan makanan. Tapi di sisi lain tuh di kelas SSW ini kan, di tempat saya dulu tuh pas saya masih di kelas SSW itu dibagi dua teman-teman, jadi SSW sama JFT. Jadi 1 hari SSW, 1 hari JFT, atau enggak 4 hari terus SSW, terus 2 hari JFT gitu, enggak tentu. Nah kalau misalkan hari ini SSW berarti saya masuk ke kelas SSW, cuman kalau hari ini JFT itu saya ke kelasnya sensei saya yang lama, karena saya masih boleh gitu kembali kan ke kelas N4 itu. Jadi saya ini satu minggu tuh nggak terus-terusan ada di kelas SSW, bisa ada di kelas N4, jadi kayak ganti-gantian gitu saya. Nah pas udah selesai 1 bulan itu udah belajar penuh tuh sama sensei SSW, itu akhirnya saya tes, dan di tes itu alhamdulillahnya selesai juga, saya berhasil lolos. Nah kan saya udah punya sertifikat JFT, terus punya sertifikat SSW. Nah barulah itu saya langsung dimasukin ke kelas pemantapan. Saya masuk ke kelas pemantapan itu bulan Desember teman-teman. Jadi 4 bulan selama belajar di LPK tuh saya udah baru masuk ke kelas pemantapan. Teman-teman saya masih masuk kelas SSW teman-teman. Jadi kalau bukan karena sensei saya yang di N5 itu, saya nggak bakal bisa sejauh ini. Nah akhirnya saya dari bulan Desember itu latihan terus, latihan Mensetsu Renshu terus itu 3 bulan penuh, sampai bulan Februari tanggal 24 itu saya dapat info kalau ada job pengolahan makanan di Miyagi Ken. Nah akhirnya saya ikutlah di situ. Itu terus dibantu itu. Nah sensei di pemantapan ini juga bagus banget teman-teman kalau menurut saya. Ngajarnya itu bener-bener, dan pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul itu semuanya diinin. Kalau ada pertanyaan baru tuh dicatat, dikasih tahu ke muridnya ini kan. Jadi muridnya itu bisa belajar otodidak ya, kena terus ngafalin juga bisa gitu. Jadi nggak dalam 1 minggu tuh nggak terusnya gitu latihan Mensetsu, nggak ada beberapa hari itu kita bisa latihan shadowing, bisa latihan listening, bisa kaiwa gitu. Itu terusan selama 3 bulan ada di kelas pemantapan itu. Nah barulah saya ikut Mensetsu. Nah pas Mensetsu ini alhamdulillahnya saya 1 kali coba itu langsung dapat teman-teman. Ini alhamdulillah banget nih, bukan kalau ya balik lagi Futatabi, kalau bukan karena sensei Tachi yang hebat yang ngebantu saya sampai sejauh ini, saya nggak bakal bisa ada di posisi sekarang ini gitu. Bener-bener tanggung jawabnya sebagai seorang sensei itu saya acungi jempol benar-benar teman-teman. Nah tapi ini bisa tergantung ya teman-teman. Ini kan proses saya ini dari dari pertama kali masuk LPK sampai saya dapat job itu kan, dapat informasi job itu 6 bulan, dari Agustus sampai bulan Februari. Nah bulan Maretnya ini saya dinyatakan lolos job. Nah berarti kan anggap sudah 6,5 bulan gitu saya dapat job. Berarti sekarang terus bulan April tanggal 7 itu saya tanda tangan kontrak. Sekarang tinggal nunggu CEO. Jadi untuk pengalaman pribadi saya, kalau sebelum masuk LPK mendingan itu belajar dulu teman-teman, belajar bahasa Jepang untuk mempercepat teman-teman proses teman-teman di LPK gitu, dan juga untuk memudahkan teman-teman. Jadi nanti kalau ada informasi-informasi tentang LPK itu kita tahu duluan gitu, dan jadi belajarnya itu makin cepat, jadi benri gitu. Jadi kayak kita masuk LPK tuh ngulang-ngulang lagi, ya nggak rugi, karena kan pengulangan nih juga bagus gitu, supaya kalau kita lupa kita bisa ingat dan terus dipakai. Karena kalau nggak dipakai kan bahasa Jepang itu ya bisa aja lupa, seminggu nggak dipakai aja ada kotoba yang lupa atau bumpo yang lupa gitu kan. Nah mungkin pengalaman teman-teman yang lain sama pengalaman saya ini berbeda-beda ya teman-teman. Ya hito ni yotte keiken ga chigaimasu ne. Jadi karena ini pengalaman pribadi saya ceritakan teman-teman, dan semoga pengalaman pribadi saya ini bisa menjadi motivasi teman-teman yang belum masuk ke LPK teman-teman ya. Ini saya sebagai Tokutegi no kerja di Jepang di pengolahan makanan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait pengalaman saya di LPK. Terima kasih yang udah nonton sampai terakhir, sampai akhir video ini. Semoga kita semua bisa cepat-cepat dapat job ya di Jepang ya teman-teman ya. Teman-teman yang nunggu maksud saya, semoga bisa cepat-cepat dapat job, dan semoga dilancarkan dalam prosesnya untuk bekerja di Jepang. Yes. Mata sugi no video ni oai shimashou.